Jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Gubuk Hitung dalam rangka belajar bareng Gubuk Hitung. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Baiklah, kita mulai untuk materi pertama mengenai pangkat 3. Pangkat 3 adalah bentuk awalnya A pangkat 3. A pangkat 3 ini berarti A dikali A dikali A. Ini merupakan rumus dasarnya. Jika diaplikasikan dalam bentuk angka, maka menjadi, misalkan kita ambil angka 1. 1 pangkat 3 menjadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ini adalah bentuk dari perpangkatan pangkat 3. Angka-angka ini jika diteruskan maka menjadi 4 pangkat 3. Kita langsungkan saja menjadi 6. Jangan lupa pangkat 3 ini berarti bentuk perkalian, bukan penjumlahan. Oke ya, sudah dapat dipahami mengenai pangkat 3. Bagaimana jika bentuknya di atas 9? Misal 10 ke atas, kita bisa menggunakan perhitungan menggunakan perkalian seperti biasanya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai akar pangkat 3. Apa hubungan antara pangkat 3 dengan akar pangkat 3? Tentunya antara akar pangkat 3 dengan pangkat 3 hubungannya sangat erat. Karena kalau kita lihat misalkan kita mempunyai angka akar pangkat 3 dari 64, maka akar pangkat 3 dari 64 itu akan bernilai 4. Artinya 4 pangkat 3 yang nilainya 64 ini kebalikannya, hubungannya sangat erat. Selanjutnya kalau kita mempelajari akar pangkat 3 yang angka-angkanya mulai dari hasil ini 1, 8, 27, 64, 125, 216 sampai 1000. Ini mudah karena kita bisa menghitungnya dari angka 1 ke 10 kita pangkatkan 3. Bagaimana jika bentuknya angkanya itu adalah angka yang banyak, ribuan misalkan? Maka kita bisa menggunakan pangkat 3 sebagai alat untuk mengerjakan. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat. Kita tulis dulu bentuk pasangan antara hasil perpangkatan 3 dengan nilai awalnya. Misal di sini 1. 1 maka pasangannya adalah 1. Kemudian ada angka 8, pasangannya adalah 2. Kemudian 7 pasangannya adalah 3. Yang angka depan di sini diambil dari angka belakang hasil perpangkatan. Kemudian di sini hasilnya 64, maka angka belakangnya adalah 4. Pasangannya dengan yang depan ini adalah 4. Selanjutnya khusus untuk angka 1000 ini belakang 0, tapi kita tulis 0-nya 3. 1, 2, 3. Karena setiap 3 0 di sini akan mewakili 1 0 di sini. Sama dengan 0. Oke, ini adalah yang kita dapat gunakan. Pasangan ini adalah pasangan yang bisa kita gunakan untuk membantu mengerjakan akar pangkat 3 yang besar. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah contoh atau beberapa contoh mengenai akar pangkat 3. Yang pertama kita ambil dengan angka yang agak kecil. Akar pangkat 3 dari misalkan 1000
728. Oke, kita lihat angka yang paling belakang di sini adalah angka 8. Maka pasangan dari angka 8 adalah angka 2. Kita tulis angka 2. Ini nanti sebagai hasil dari satuannya. Kemudian kita lihat 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita ambil angka ribuannya. Yang tidak dicentang ini angka 1. Angka 1 muncul dari sini. Jadi 1 pangkat 3. Maka hasil awalnya adalah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 3. Maka 1 ini adalah 1. 1 ini tulis di sini. Maka hasilnya adalah 12. Itu contoh pertama. Sangat mudah untuk dipahami kan. Selanjutnya kita ambil angka yang lebih besar lagi. Misal akar pangkat 3 dari 46.656. Kita lihat angka belakangnya adalah angka 6. 6 memiliki pasangan yaitu angka 6. Maka kita tulis 6. Kita hitung 1, 2, 3. Maka angka yang tidak centang inilah yang akan kita lihat. Ada angka 46. Di mana letak angka 46? Angka 46 ternyata berada di antara angka 27 dan angka 64. Dilihatnya dari hasil perpangkatan 3. Karena berada di 27 dan 64, maka kita ambil angka yang kecil yaitu angka 27. Angka 27 muncul dari angka 3 pangkat 3. Maka yang kita tulis di sini 46 diganti dengan 3. Maka nilai hasilnya adalah 36. Ini untuk 2 contoh dari 1 ribuan, kemudian puluhan ribuan. Yang selanjutnya untuk contoh nomor 3 akan kami ambilkan dari ratusan. Akar pangkat 3 dari 148.877. Angka akhirnya adalah 7. Maka angka 7 mempunyai pasangan yaitu 3. Maka kita tulis di sini angka 3-nya. Kita centang 1 dihitung 3, 2, 3. Maka inilah yang kita ambil 148. Di mana letak 148? 148 berada di antara 125 dan 206. Maka diambil angka yang kecil yaitu 125. 125 muncul dari 5 pangkat 3. Karena muncul dari 5 pangkat 3, maka 148 ini kita ganti dengan angka 5. Ini sebagai 5 ini sebagai angka puluhan dari hasil, maka kita tulis 5. Sehingga hasilnya ada 53. Ini cukup mudah. Selanjutnya bagaimana kalau angka itu ribuan? Hanya ribuan utuh. Misal 3 akar pangkat 3 dari 1000. Tadi saya sampaikan jika ada 3 angka langsung seperti 3 angka 0 langsung, maka diganti dengan 01. Dan terakhir tinggal melihat yang angka 1. Angka 1 di sini. Karena dia di situ maka tetap menjadi angka 1, maka hasilnya 10. Sekarang bagaimana jika agak berbeda? Misalkan pangkat 3 dari 27.000. Saya ulangi lagi, untuk angka 03 ini diganti dengan angka 0. Sekarang kita lihat 27. Akar dari pangkat 3 dari 27 itu kan nilainya langsung ketemu berapa? Ketemu 3. Maka 27 kita ganti dengan 3. 3 sebagai puluhan maka 30. Maka hasilnya 30. Nah, itu mengenai akar pangkat 3 dari angka-angka yang mulai dari kecil sampai yang besar. Semoga ini bermanfaat dan barokah. Semoga dapat dipelajari.